Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Wilda Nadia Aslahul Milah Farid dengan NIM 070203-284 akan menjelaskan sedikit tentang tafsir tahlili, yaitu mengenai pengertian tafsir tahlili, metode tafsir tahlili, dan juga pengaplikasiannya dalam sebuah kitab tafsir tahlili. Sebenarnya banyak sekali kitab yang menggunakan metode tafsir tahlili, namun di sini saya akan fokus pada salah satu kitab, yaitu Tafsir Al-Misbah karangan Prof. Quraish Shihab. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya yuk. Oke, dimulai dari pengertian dari metode tafsir tahlili. Jadi pada intinya metode tafsir tahlili yaitu salah satu metode yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dan seluruh aspeknya, yang mana mufasir menjelaskan ayat tersebut, menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan urutan Mushaf Utsmani. Kemudian apa saja yang diuraikan menggunakan metode tafsir tahlili tersebut? Yang pertama ada asbabun nuzul, jika ayat tersebut memiliki sebab nuzul. Kemudian yang kedua, munasabah ayat. Yang ketiga, i'rab dalam ayat tersebut. Yang keempat, qiraat. Yang kelima, makna kata atau mufradat. Yang keenam, balaghah. Yang ketujuh, menjelaskan hukum fikih yang ada. Yang kedelapan, menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan. Nah, karena di sini saya akan mengambil salah satu kitab tafsir tahlili, yaitu Tafsir Al-Misbah karangan Prof. Quraish Shihab, maka langsung saja kita singgung bagaimana sih Prof. Quraish Shihab dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan metode tafsir tahlili tersebut. Nah, sistematika penulisan Tafsir Al-Misbah ini dimulai dari penulisan ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang pertama itu ayat Al-Qurannya ditulis di paling atas ya. Kemudian menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lalu setelah itu menguraikan penafsiran menurut Quraish Shihab. Nah, kemudian menguraikan makna-makna penting dalam tiap kosakatanya. Nah, lalu yang terakhir menjelaskan asbabun nuzul jika memang ayat tersebut memiliki asbabun nuzul. Nah, sebelum itu semua, setelah menjelaskan ayat dan terjemahnya, beliau Prof. Quraish Shihab itu menyinggung sedikit ayat sebelumnya. Jadi apa sih korelasi antara ayat sebelumnya dan ayat yang akan dibahas pada ayat selanjutnya itu, seperti itu. Nah, langsung saja yuk kita analisis metode tafsir tahlili yang ada dalam kitab Tafsir Al-Misbah. Di sini saya mengambil terjemahan dari Tafsir Al-Misbah karangan Prof. Quraish Shihab. Yuk kita bahas. Nah, di sini saya mengambil ayat 9 dan 10 yang bersinggungan tentang persaudaraan sama muslim. Nah, karena menggunakan tafsir tahlili, tentu Prof. Quraish Shihab ini menafsirkan sesuai dengan urutan mushaf. Ya, yang pertama ayat 9 dan yang kedua ini ayat 10. Ayat 9 ini yang berbunyi wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'anil ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Di sini Prof. Quraish Shihab yang pertama kali yaitu menuliskan ayat dari yang akan ditafsirkan. Nah, setelah ayat ada terjemahannya. Nah, kemudian ini menyinggung sedikit korelasi dengan ayat sebelumnya. Setelah ayat yang lalu berbicara tentang bagaimana menghadapi berita, yakni keharusan meneliti kebenarannya dan merujuk kepada sumber pertama guna mengetahuinya. Ayat di atas berbicara tentang perselisihan antar kaum mukminin yang antara lain disebabkan oleh adanya isu yang tidak jelas kebenarannya. Nah, ini disinggung korelasi antara ayat sebelumnya dan sebelum menafsirkan ayat selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya beliau menjelaskan penafsiran. Dan jika ada dua kelompok yang telah menyatu secara faktual atau berpotensi untuk menyatu dari yakni sedang mereka adalah orang-orang mukmin bertikai dalam bentuk sekecil apapun, maka damaikanlah antar keduanya. Nah, jadi di sini menguraikan apa sih maksud yang ada dalam ayat tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ada penguraian kosakata atau mufradat. Di sini ada in, ada iqtatalu yang terambil dari kata qatala. Nah, selanjutnya
ada ta'ifatani. Ada juga mufradat aslihu. Nah, ini termasuk fi'il amr. Nah, setelah yang pertama tadi menuliskan ayat Al-Qur'annya, kemudian terjemahnya, ada juga mufradat ayatnya. Nah, di sini beliau juga menuliskan asbabun nuzulnya. Nah, ini dari hadis ya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan bla 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 bla. Nah, seperti itu berarti di sini ayat tersebut memiliki asbabun nuzul. Nah, kemudian dijelaskan di dalam penafsirannya. Ya, selanjutnya yang ayat ke-10 yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, di sini yang pertama kali dituliskan ayatnya. Ya, ayat 10 dituliskan, kemudian terjemahannya. Nah, lalu diuraikan maksud dari ayat tersebut. Seperti tadi ya, ada juga kosakatanya ini. Innama ikhwatun. Kemudian akhun. Nah, lalu Tabai menulis bahwa hendaknya kita menyadari bahwa firman-Nya sesungguhnya orang mukmin bersaudara merupakan ketetapan syariat berkaitan dengan persaudaraan antara orang-orang mukmin. Nah, di sini dijelaskan maksud dari ayat tersebut. Nah, ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan serta hubungan harmonis antara anggota masyarakat kecil ataupun besar akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara sebagaimana dipahami dari kata qital yang puncaknya adalah peperangan. Nah, jadi setelah dituliskan ayatnya, terjemahannya, kemudian kosakatanya, di situ disebutkan maksud dari ayat tersebut itu apa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu tadi sedikit uraian analisis langsung kita terhadap tafsir Al-Misbah, yaitu tafsir karangan Prof. Quraish Shihab. Dapat kita simpulkan bahwa memang Prof. Quraish Shihab itu menggunakan tafsir tahlili dalam menafsirkan Al-Qur'annya ya, yaitu dengan urutan metodenya. Yang pertama menuliskan ayat Al-Qur'annya, yang kedua menerjemahkannya, lalu menyinggung apa sih maksud dari ayat tersebut. Nah, kemudian ada kosakata, menjelaskan kosakata dari ayat yang sulit dipahami ya, kosakatanya. Terus kemudian asbabun nuzul jika ayat tersebut memiliki sebab nuzul. Nah, tadi di Quran surat Hujurat ayat 9 dan 10, ayat 9 tadi memiliki asbabun nuzul ya. Tentunya yang 10 juga bersambungan. Seperti itu teman-teman ya, analisis dari tafsir Misbah karangan Prof. Quraish Shihab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk belajar bersama-sama ya. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.